apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Rio Kepri bersama saya, Diani Saputri. Sejumlah berita menarik telah kami siapkan untuk Anda, dan berikut 3 berita utama hari ini. Kecelakaan tunggal di Tanjung Pinang melibatkan sebuah minibus. Dalam kecepatan cukup tinggi, pengendara lepas kendali dan keluar jalur hingga menabrak tiang listrik. Penyaluran bantuan makanan, obat-obatan, dan pakaian ke Aceh dilakukan melalui jalur laut dari Tanjung Uban, Bintan. Bantuan merupakan hasil penggalangan yang dilakukan sejumlah elemen masyarakat. Lomba memasak makanan tradisional Melayu yang diikuti puluhan emak-emak berlangsung meriah di Lingga. Usai lomba, makanan disajikan untuk warga disantap bersama. Kecelakaan tunggal melibatkan sebuah minibus menabrak tiang listrik di Aisyah Sulaiman, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Akibatnya kendaraan ringsek di bagian kap depan dan nyaris tertimpa tiang listrik. Sementara pengendara yang menderita luka-luka dilarikan ke rumah sakit untuk pertolongan medis. Kecelakaan tunggal bermula saat pengendara melaju dalam kecepatan cukup tinggi dari arah Kijang menuju Tanjung Pinang. Diduga sopir mengantuk hingga hilang kendali dan mobil yang dikendarai oleh seorang perempuan itu tiba-tiba keluar aspal dan menghantam tiang listrik. Petugas masih menunggu alat berat evakuasi kendaraan untuk dibawa ke bengkel. Ibu ini arah dari Kijang Bang menuju mungkin mau pulang gitu Bang. Jadi jam kejadiannya itu jam 13.30 Bang. Jadi untuk kondisi saat ini ibu itu ya luka ringan Bang. Oke, berarti dugaan mengendara saat ngantuk Bang ya? Yes. Ada bawa penumpang Bang? Tidak ada Bang, cuma sendiri Bang. Oke, dari arah Kijang ke? Menuju ke Pinang kayaknya Bang. Oke, berarti sekarang kondisi ibu gimana? Kondisi korbannya luka ringan Bang. Korban yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Raja Ahmad Tabib, kondisi kesehatannya dikabarkan mulai membaik. Aulia Iksan melaporkan dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Seorang tersangka pembobol rumah warga ditangkap di Tanggerang Selatan, Pekanbaru, Riau. Tersangka bernama Toto sebelumnya tertangkap warga dan diserahkan ke Polsek Bukit Raya untuk penyelidikan lebih lanjut. Saat dibawa ke kantor polisi, tersangka hanya tertunduk menyesali perbuatannya. Polisi masih mengejar 2 tersangka lain dalam komplotan tersebut yang identitasnya telah diketahui. Sementara itu, tersangka Toto diketahui merupakan seorang residivis kasus pencurian. Kejahatan terakhir dilakukan dengan membobol rumah warga dengan kerugian korban sekitar 10 juta rupiah. Di Jalan Wonosari, RT 06, RT RW 12, Tanggerang Selatan. Nah, tersangka namanya Indra Sugianto T alias Toto. Jadi melakukan bongkar rumah kosong. 11 ruang kosong. Jadi di rumah itu kosong, bertiga mereka melakukan pencurian. Ketika melakukan pencurian, ketahuan sama masyarakat, melarikan diri dan 1 diamankan. Tersangka kini ditahan di Polsek Bukit Raya dikenakan pasal 363 KUHP tentang pencurian disertai pemberatan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Ahmad Dison dan Aulia Ranituah melaporkan dari Pekanbaru, Riau. Penghapusan denda pajak kendaraan diperpanjang dari 19 Desember menjadi 31 Desember di Kampar Riau. Program penghapusan denda yang diterapkan Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda
dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat melunasi pajak kendaraan. Pembayaran pajak kendaraan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah. Memanfaatkan program penghapusan denda pajak kendaraan, warga silih berganti mendatangi loket pembayaran. Penghapusan denda pajak berlaku untuk semua jenis kendaraan, mulai sepeda motor hingga mobil. Warga diimbau supaya melunasi kewajiban membayar pajak sebagai persyaratan bagi pemilik kendaraan. Bapak Bupati Kampar membuat kebijakan baru dengan memperpanjang masanya yang seharusnya berakhir tanggal 19 Desember, kita perpanjang menjadi 31 Desember 2025. Ini tentu saja karena memang antusiasme masyarakat untuk melaksanakan kewajibannya. Mumpung ketika ada pembebasan denda, tentu saja kesempatan ini dimanfaatkan oleh seluruh wajib pajak yang ada di Kabupaten Kampar. Ya, tentu saja dengan segera membayar pajak dan sampai batasan waktu yang sudah ditentukan tanggal 31 Desember 2025, tentu saja masyarakat atau wajib pajak akan mendapatkan keringanan karena pajak yang belum kita bayar dari tahun-tahun sebelumnya dikenakan denda 2% per bulan sampai 2 tahun berikutnya. Ini kesempatan buat wajib pajak, sehingga wajib pajak hanya dibebankan untuk membayar pokok kewajibannya saja. Dalam program penghapusan denda pajak, pemilik kendaraan hanya dikenakan biaya pokok saja. Pembayaran pajak diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah sehingga pembangunan dapat berjalan lancar. Ahmadison dan Firman Domo melaporkan dari Kampar Riau.